Saudaraku sekalian yang kekasih, tema doa puasa kita ini kan kita mau mengalami perubahan, saudaraku. Ya, kita mau mengalami perubahan. Dan salah satu yang kita mau capai, saudara, adalah hidup di hadirat Tuhan. Kita biasa berusaha menghayati kehadiran Tuhan pada waktu kita berdoa. Tapi setelah itu, kita tidak sungguh-sungguh mau menghayati kehadiran Tuhan. Ini kebiasaan kita sejak dulu, saudara. Setelah selesai berdoa, kita sembarangan mau mikir apa, kita mau ngomong apa, kita mau ingini apa. Banyak hal yang kita lakukan bukan karena kita mau menyenangkan hati Allah, tetapi karena kita mau menyenangkan diri kita sendiri. Ya, itu sudah menjadi irama semua orang. Semua manusia. Tetapi pasti masih ada orang-orang yang disisakan untuk hidup di hadirat Allah, menjadi penghiburan hati Bapa, penghiburan hati Allah atau Elohim Yahweh, menjadi kesukaan Bapa dan kesukaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mau menjadi orang yang disisakan itu, saudaraku. Jadi setelah kita berdoa seperti sekarang ini, setelah itu kita masih terus menghayati. Masih terus menghayati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Supaya kita benar-benar tidak lagi ceroboh. Tidak lagi ceroboh. Atau kata lain tidak lagi liar. Ya. Tidak lagi liar, saudaraku. Tidak lagi liar. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang benar-benar selalu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa berpikir, berperasaan seperti Tuhan, saudaraku. Kita minta tolong Tuhan, saudaraku, untuk ini. Dan pasti Tuhan menjawab. Sebab yang bisa membuat kita hidup benar itu hanya Tuhan. Kekuatan kita sendiri tidak bisa. Hanya Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, saudaraku sekalian, kalau Bapak yang baik, maksud saya, Bapak yang tidak baik di dunia ini, tahu memberi apa yang baik untuk anak-anaknya. Artinya jika Bapak yang jahat tahu memberi apa yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga, Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di ayat yang lain dikatakan Ia memberi Roh Kudus. Memberi Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian,
Ia pasti mengabulkan doa kita. Pasti. Jadi kita minta saja apa yang baik ini. Yang baik menurut Bapak tentunya ya saudara. Ini konteksnya kan soal pengabulan doa. Begitu, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Minta akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tentu kita tidak meminta sesuatu yang salah karena tidak mungkin Tuhan memberi batu kalau anaknya minta roti. Allah tidak akan memberikan ular jika anaknya meminta ikan. Tetapi kalau anaknya minta batu, minta ular kan juga tidak diberi. Artinya kita harus tahu apa yang baik, yang bisa atau patut kita minta kepada Tuhan. Kita harus meminta apa yang baik. Dan ia pasti mengabulkan. Dan kita minta apa yang baik, yang bernilai. Jadi kalau kita hanya minta rumah, ya apa sih artinya rumah? Tetapi kalau kita minta rumah di surga, itu yang baik. Kalau kita minta pembelaan dari Tuhan terhadap atau dari orang-orang yang menjahati kita, ya apa sih artinya manusia? Kita minta pembelaan Tuhan dari kuasa kegelapan, dari serangan kuasa iblis yang lebih membahayakan dari manusia. Manusia hanya bisa membunuh kita secara fisik, tetapi tidak bisa membunuh kita di kekekalan. Manusia hanya bisa membawa orang lain ke kematian fisik, tapi iblis bisa membawa manusia ke kematian kedua. Dan itu mengerikan. Kita minta apa yang baik dari Allah. Apa itu saudara? Roh Kudus. Ya, dengan maksud bukan supaya kita bisa berkarunia hebat menyembuhkan orang sakit, bernubuat dan lain-lain. Bisa saja untuk kepentingan pekerjaan Tuhan membangun iman, karunia-karunia itu diberikan. Tetapi kita minta Roh Kudus agar Tuhan berkenan ya menjadikan kita anak yang bisa membahagiakan hati Allah. Menjadi kebahagiaan hati Bapa. Menjadi kesukaan hati Bapa. Haleluya. Dan kita bisa selalu hidup di hadirat Allah. Orang yang hidup di hadirat Allah sejak di bumi adalah orang yang akan terus hidup di hadirat Allah di kekekalan. Orang yang tidak hidup di hadirat Allah sejak di bumi, ia tidak akan hidup di hadirat Allah. Tidak mungkin ya ada perubahan dari anak dunia lalu mati jadi anak Allah. Ya, tidak mungkin saudaraku dari seorang yang serupa dengan dunia lalu mati jadi serupa dengan Tuhan. Tidak mungkin. Sejak di bumi harus ada di dalam atmosfer kehadiran Allah. Ya, tentu di dalam kesucian dan kekudusan sebab kita tidak bisa hidup di dalam atmosfer kerajaan surga, atmosfer hadirat Allah kalau kita tidak hidup bersih. Kita harus hidup bersih, harus berjuang tidak melakukan dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Dan jangan terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kita dulu begitu. Terus terang kita masih punya kesenangan-kesenangan. Dan kemelesetan-kemelesetan dari apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Sekarang jangan lagi. Kita nekat saudara. Yang karenanya kita doa puasa 40 hari ini. Buat apa? Persiapan. Karena perubahan itu berat. Doa puasa ini seperti booster ya. Booster saya katakan kemarin seperti booster yang mendorong kita, menstimulasi kita, merangsang kita untuk maju saudaraku. Memiliki kekuatan imunitas yang lebih tinggi menghadapi kuasa kegelapan yang jahat
yang mau menyeret kita kepada kematian kedua atau kebinasaan atau keterpisahan dari Allah. Ini semua tergantung kepada kita masing-masing. Kalau saudara masih mau menyukai dunia, saudara tidak bisa mencintai Tuhan secara benar. Kalau saudara masih membiarkan memuaskan keinginan ambisi, keinginan nafsu, kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Kita matikan sekarang. Kita bunuh sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolak semua roh-roh najis di dalam hidup kita. Dan kita harus bersedia untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian Allah ini, saudara. Ayo kita hidup di hadirat Allah. Ya saudara, ini hari kedua terakhir. Besok hari terakhir kita doa puasa. Ayo kita nekat senekat-nekatnya. Kehendak kita gunakan sebaik-baiknya untuk memilih Tuhan dan kerajaannya. Ya. Oke, saudaraku, kiranya Tuhan menambahkan apa yang saya sudah sampaikan ini. Ingat, setelah selesai doa tetap menjaga hadirat Tuhan. Hati-hati dengan yang kita pikirkan, ucapkan, dan yang kita lakukan. Ya, saudaraku, hari ini hari Kamis, saudaraku. Ya, kita hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Nanti sore jam 6 ada Batak Bermazmur on-site. Anda bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5. Ya, GSKI Rehoboth Kelapa Gading ada di lantai 3 dan 5. On-site. Saudaraku, bisa ikuti juga melalui Truth ID, saudara, bisa. Dan saya ingatkan bahwa hari Minggu jam 11 perjamuan kudus di Mall Arta Gading, saudara juga bisa datang lantai 5 on-site dan bisa saudara ikuti lewat Truth ID. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat yang kami terima di kesempatan doa pagi ini. Terima kasih Bapa, kami memasuki hari ke-39 dan besok hari terakhir doa puasa kami. Terima kasih yang mulia Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.